Udah seminggu lebih tuh dia ada telepon aku nggak marah, dan ama selalu wanti-wanti jangan dimarahin katanya gitu. Dia juga paham kalau laki-laki ya mana ada sih yang lihat lebih bening, lebih cantik, masa dia nggak ngelirik katanya kalau dibandingin dengan umur, dengan keadaan katanya. Terus oke aja lah, lama-lama dia baik sama kamu nggak apa-apa, dia bilang gitu. Dan setahu aku si bandot itu bilang ke aku kalau dia itu ada ada selingkuhan, tas si istri sirih, nggak tahu ya apa. Dia bilang itu cewek Vietnam udah lama di Singapura, udah nikah sama Singapura, jadi janda Singapura, punya anak 2. Dan dia cerita ke aku, misalnya dia beliin makanan, beliin apa satu jinjingan tuh dia selalu beli 2 porsi guys. Aku bilang ini buat siapa? Buat ada deh. Aku bilang itu si cewek itu kan namanya Wati ya. Buat si Wati? Bukan katanya, bukan buat si Wati katanya gitu. Dan pas tahunya lagi di lampu merah itu loh, pas aku habis suruh ngambil obat dokter kan nyebrang itu deket rumahnya si bandot. Nah di lampu merah itu si bandot habis beli apa dari Plaza Malaysia. Dia ketemu aku, dia setiap ketemu selalu gini, ngusek-ngusek rambut aku gini. Nah berpapasan dengan cewek itu. Nah cewek itu kelihatannya bete gitu. Nah si bandot ngasih tahu lah itu loh ceweknya. Jadi namanya punya uang sih gitu loh. Traktir sana, traktir sini. Cuman sekedar hahaha gitu udah happy dia gitu. Udah ngerasa diperhatikan karena anak dan cucunya kan di Amerika semua. Nah yang bikin bete kasus aku sama si Cece ini, kalau untuk memfitnah aku, ngasih gosip jelek aku di rumah sakit kan banyak orang yang kenal, orang Indonesia, orang itulah. Aku is okay loh. Toh mereka juga matanya nggak merem ya. Tahu aku bagaimana, tahu dia bagaimana gitu. Yang bikin aku darahku mendidih, dia unggah Facebook aku di beranda dia yang bilangnya pelacur Indramayu, langganan Bangla sama orang Singapura. Aku nggak tahu karena aku nggak berteman di Facebook sama dia gitu, dan nomor handphonenya pun aku nggak tahu. Nah dari status dia itu semua orang yang rasa Indramayu ya, ada sebagian yang simpatik sama dia. Nah karena membawakan nama khas daerah, banyak yang ngebully tuh guys, status guys. Banyak yang ngebully. Nah yang ngebully itu cari tahu nih Facebook aku. Dia inbox ke aku, ada di Facebook aku dan ceritakan semuanya. Nah siapa guys yang gak benci? Benci kan, marah kan. Nah terus ya iya katanya, bagaimana mu nggak berpaling ya cek aku tuh. Orang yang satunya hitam, yang satunya putih, yang satunya malam, satunya siang gitu. Aku cuma ketawa aja. Lagian aku sama dia gak ada apa-apa kok, aku bilang gitu. Nah dari situ itu guys, terus isinya tuh teror. Ya dari dari dia ngejas ke teman-teman gitu aku gitu. Akhirnya aku ketemu sama si bandot. Aku bilang lu beresin itu cewek, kalau enggak aku bilang sama ama gak mau ketemu kamu dan aku mau pulang, aku bilang ya. Aku nggak mau cari masalah di sini, apa sih yang aku dapetin dari kamu, nggak ada. Padahal guys itu bandot itu baik, Bora. Tiap dia menang lotre kan kuncinya ada di Jailangkung selalu telepon, dia bilang Ani katanya itu bandot hari ini dapat lotre banyak loh, sekian ribu katanya. Cepetan kamu minta beli apa ntar habis lo uangnya buat cewek-cewek yang lain gitu loh. Di Jailangkung itu guys. Nah aku juga dibeliin handphone sama dia guys, dibeliin kalung gitu loh. Kalau uang jajan mah udah gampang lah ya, apalagi pakaian. Karena aku di sana passion banget guys. Jailangkung ke salon, ikut ke salon. Jailangkung spa, pijit, aku ikut spa gitu. Jadi istilahnya uang gaji aku utuh gitu loh. Jadi aku happy dengan pakaian, dengan passion aku tuh ya dari bandot itu guys. Nah udah kembali lagi ke cerita.
Nah si bandotnya itu bilang tuh sama si cewek itu, ngancam di depan mata aku, telepon gitu, dan bilang, lu kalau macem-macem ganggu ini cewek katanya, gue bisa laporin lu ke polisi dan lu gue kirim balik. Karena si cewek ini dia itu melanggar job juga, jadi dia itu kayak semacam order makanan gitu loh, jadi punya toko online sendiri gitu loh, punya pengiriman uang sendiri gitu loh, karena menyalahin aturan job kan nggak boleh ya, dia ancam begitu. Nah akhirnya dari situ nggak ada tuh guys, nggak ada yang namanya status Facebooknya dia hapus gitu, terus nggak lagi neror ke temen-temen dia gitu loh, apalagi ke cowok, banyak kan cowok Bangla, cowok Malaysia yang di rumah sakit itu yang security apa. Nah dari pengaduan si CC itu, jadi kan mereka tanggapnya tuh, lo lu sama gua nggak mau, lu sama bandot mau gitu loh, nyeter gitu loh, jadi itu neror ke aku guys. Nah setelah itu berakhir gitu, nggak ada apa-apa. Selang 1 minggu itu si bandot bilang itu cewek itu udah pulang katanya. Loh kenapa pulang tiba-tiba, aku bilang gitu, sakit hati kah atau sakit, aku bilang nggak tahu katanya, ada masalah katanya, pulang katanya gitu. Nah aku tenang-tenang aja lah, aku udah nggak pikir, aku ya udah gitu loh, tidak diperpanjang lagi. Sebelum dia pulang guys, sebelum dia balik lagi ke Singapura, aku di situ hampir mati guys. Kalau penyebabnya sih ada ya, tapi kan penyebab itu dikaitkan dengan magic, bisa guys, dengan magic gitu loh, dengan ilmu-ilmunya gitu, itu bisa nyambung. Kalaupun misalnya kata dokternya asam urat ya, karena banyak makan ini gitu, tapi kan itu bisa aja sarana untuk masuknya ilmu-ilmu begitu guys. Kalian sedikit paham kan? Nah di situ aku itu kan rajin puasa guys, seminggu tuh 3 kali rajin puasa ya. Mungkin dari situ juga aku nggak berhasil mati guys. Kalau misalnya aku nggak bertahan lama dari puasa itu, mungkin udah aku mati ya, udah ya. Aku waktu itu hari Senin guys, hari Senin pas aku puasa, temen aku orang Sunda itu ngajak kirim uangnya tuh ke yang jauh, lewat 2 stasiun bawah tanah ya, MRT gitu. Kalau aku kan di Western Union aja deket, nyebrang langsung sampai. Nah aku izin sama Jelang, Gi katanya mau pergi, kan waktu itu waktu jamnya istirahat, musim panas guys, panas banget. Aku anter si Teteh itu, aku panggil Teteh karena lebih tua ya umurnya. Itu dari pagi itu guys, dari pagi itu aku pipis itu ya, buangnya kecil itu jam 7, nyampe pulang dari tempat nganter uang itu jam 4 itu ya. Kita perjalanan 2 jam ya. Aku kok rasa aneh, belum pipis gitu loh. Aku bilang sama si Teteh, kok aku belum pipis ya? Keringetan terus kali kamu katanya, kan ini panas tuh muka kamu basah semua. Nah pikir aku tuh ya udahlah begitulah guys. Nah sampai sore gitu, sampai malam, tapi aku nggak ngerasa pengen pipis guys. Aku pipis guys, yang keluar apa guys? Darah semua guys, darah itu merah aja air itu tuh. Aku sontak agak sama gemeten deg-deg gitu loh guys, ini apa gitu ya. Udahlah, anggap apa, nggak kepikir macam-macam. Nah itu aku udah buang. Nah sehari itu, besoknya lagi itu aku sama guys begitu, cuman aku nggak ada kepikir ke dokter ya, karena aku nggak ngerasain apa-apa, dan aku juga nggak bilang dong ke ama. Nah itu malamnya jam 3 pagi guys, aku kayak orang mati sekarat guys, ini pinggang ini sakit banget. Demi Allah yang ngerasain kena ginjal itu sakitnya tuh udah kayak sekarat, musek guys, musek itu di ranjang itu ama aku udah kencing, udah nangis ngeliat aku begitu. Dia telepon anaknya, kan anaknya satu-satunya ya, dia telepon anaknya, mau telepon ambulan lah apa. Aku sampai udah nggak bisa gerak karena ngerahan sakitnya guys, udah musek itu, udah nggak bisa guys. Aku sabar nyampe jam 7 gitu loh, jam 7 pagi-pagi yang paling deket banget, telepon teman-teman aku, nggak mungkin dong jam segitu, mereka juga jam sibuk. Nah ama aku telepon si bandot,
Aku dibawa sama bandot naik mobil ke dokter yang dekat rumah sakit. Biasa tusuk jarum situ. Di situ langsung diketuk-ketuk begini, dia bilang ini ginjal katanya gitu. Ginjal kamu udah kamu kena batu ginjal. Sok doh aku. Nah terus si dokter itu udah habis tes urin aku, telepon majikan aku, bla 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 begini. Dan di saat situ juga dokter nyaranin, lu pulang aja ke Indonesia katanya, berobat di sana, kalau udah sembuh balik lagi di Singapura berobat mahal katanya. Bukankah di Indonesia dokter bagus-bagus semua? Nah aku bilang, bisa nggak kamu kasih obat selama aku menuju proses pulang? Karena kalau begini aku nggak bisa, sakit, aku bilang gitu. Nah dia kasih obat aku, ada 1 bulanan ya guys, dengan harga yang oke lah, tapi itu semua kan Jailangkung yang kasih bayar. Pulang aku, nah udah setelah minum obat itu guys, aku udah mulai normal ya, udah mulai kegiatan biasa, istirahat cuma sehari. Teman, kalau lagi gimana, ini tuh sakit, emang ada sakitnya, pegel gitu, berasa tuh pegel banget, tapi ya masih normal. Istilahnya tuh waktu tiba-tiba malamnya itu aku sekarat guys. Udah proses pulang, menunggu 2 minggu nunggu proses aku pulang. Nah itu si Cece itu tuh, si Cece Bangkawara Bangkawara edel-edel itu, dia seolah-olah nemuin aku dan pengen lihat aku di entusi gitu guys. Aku turun dari tangga bawah, dia naik, jadi papasan di tangga gini guys. Dia kurus banget badannya guys. Nah mungkin habis puasa kali ya dia guys. Karena waktu dia berangkat itu, denger pulang itu dia gemuk, lebih gemuk dari aku guys. Dari sekarang tuh lebih gemuk gitu. Tuh sampai kurus guys, udah tua ini sampai pada hitam guys, pada jeruk. Aku sengilat guysnya, itu cewek gimana, kenapa, aku bilang gitu. Cuman aku nggak berpikir kalau dia habis istirahat apa gitu loh. Dia udah mungkin sekarang setelah kejadian di Indonesia aja lah aku bertanya ini tuh, aku baru kepikir bahwa si cewek itu udah berusaha membuat aku mati, tapi nggak mati guys. Ceritanya begitu, dan serem ya guys. Udah rembukan sama bos aku disuruh pulang aja, berapa biaya operasi apa di luar negeri, aku tunggu kamu kesini lagi rawat ibu aku. Karena sebelum aku pulang itu 4 hari 4 malam itu Jailangkung nangis guys, sampai pada bendul, nggak mau makan, selalu telepon anaknya, aku bagaimana kalau si Eni pulang, aku bagaimana, katanya aku nggak mau sama orang lain. Dan orang tua itu kalau udah cocok percis kayak anak kecil guys. Itu bos aku ngantar aku ke bandara, aku selalu bilang titip ama, awasin ama karena dia bisa drop, aku bilang gitu. Dia bilang iya, katanya kamu cepat balik lagi, telepon habis berapa, aku bilang iya aja. Nah ceritanya sampai segitu, next time berlanjut ya guys. Durasi tidak aman. Terima kasih yang udah dengerin cerita aku, banyak kisah-kisah inspiratif dari aku, kisah serem, kisah seru, kisah lucu juga ya guys. Jangan lupa dukung channel Riyadi 15, channel Sulastri 15, dan channel Elis 15. Terima kasih.